Kawan belajar, apa kabarnya? Kali ini bersama tutor TWK kita akan belajar tes wawasan kebangsaan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya soal-soal yang kita bisa bahas terkait tes wawasan kebangsaan untuk kawan belajar supaya bisa lolos di tes kedinasan maupun CPNS ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, yuk kita bahas soal pertama. Nah, ini ada soal, Pancasila tidak mengenal fasisme, sebab fasisme bertitik tolak pada A. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang. B. Material modern dan individualisme. C. Mengutamakan individualisme radikal. D. Memaksakan praktik liberalisme. E. Pemusatan kekuasaan pada satu orang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fasisme itu dapat terlihat dari sepak terjang Hitler dalam Perang Dunia Kedua ya. Nah, itulah fasisme. Di mana seperti kita ketahui Hitler punya ciri-ciri yaitu dia bersikap diktator ketika memimpin dalam Perang Dunia Kedua. Nah, maka dari itu kita harus lihat yang kawan belajar. Pemusatan kekuasaan pada satu orang itu bertentangan dengan demokrasi Pancasila, yaitu sila keempat. Di mana kalau kita berbicara sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dari itu fasisme tidak cocok dengan yang namanya Pancasila. Jadi kita simpulkan bahwa jawaban nomor 1 adalah E ya. E. Mudah bukan? Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik. B. Ikut campur dan memihak salah satu blok. C. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi. Dan E. Memberikan bantuan senjata kepada negara yang bertikai. Nah, politik luar negeri yang bebas aktif itu artinya bebas tidak memihak blok manapun dalam perang dingin tentunya ya sampai dengan sekarang, serta aktif dalam perdamaian dunia. Nah, nantinya kita harus lihat nih bahwa contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu ada ketika Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Contohnya adalah misi Garuda atau yang kita kenal dengan nama kontingen Garuda, ada juga yang menyebutnya pasukan Garuda. Ya. Jadi misi Garuda atau kontingen Garuda atau KONGA adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, yaitu salah satunya aktif dalam perdamaian dunia. Jadi kita simpulkan jawabannya nomor 2 A, kawan belajar. Oke ya, kita masuk ke nomor 3. Berikut adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Dewan Kabinet, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Pertimbangan Agung, D. Mahkamah Agung, dan E. Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, nantinya kita harus tahu nih bahwa yang namanya GBHN adalah garis-garis besar haluan negara, di mana yang melaksanakan GBHN itu adalah ya lembaga-lembaga tinggi negara, dan itu ada di pilihan B, C, D, dan E. Sedangkan yang bukan lembaga tinggi negara itu adalah Dewan Kabinet.
Jadi kesimpulan dari nomor 3 jawabannya adalah A, kawan belajar. Oke ya, kita masuk ke soal terakhir.